Haleluya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Markus, pasalnya yang kelima. Kita lihat ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Baru kita lanjut dengan ayatnya yang ke-35 sampai dengan 43. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang kelima, kita akan lihat mulai ayat yang ke-21. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Injil Markus 5 mulai ayat yang ke-21 sampai 24. Karena ayat 25 sudah topik yang baru, maka kita lompat di ayatnya yang ke-35. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lompat ke ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu di bawahnya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan, jemaat itu silakan duduk. Hari ini kita akan berbicara tentang sebagaimana di dalam tema kita, Yesus membangkitkan anak Yairus. Hari 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang Zakius, dan minggu lalu kita berbicara tentang Bartimius yang buta dan seorang pengemis. Dan hari ini kita akan berbicara tentang anak Yairus sebagaimana di dalam pembacaan kita tadi. Nah, dalam pembacaan tadi di ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Lalu dalam cerita ini dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Puji Tuhan.
Hari ini kita akan belajar iman dari seorang Yairus. Bagaimana kenyataan yang dialami oleh Yairus tentang anak perempuan. Dan dalam cerita ini, anak ini sakit keras. Bahkan di dalam pembacaan awal dikatakan hampir mati. Walaupun di ayat-ayat terakhir memang Alkitab berkata anak itu memang sudah mati. Ya. Tapi kita akan belajar iman dari seorang Yairus dalam menghadapi suatu pergumulan, suatu beban hidup yang berat. Tentu kita sebagai bapak-bapak, juga tentunya sebagai ibu-ibu, ya, yang memiliki anak, melihat pergumulan kalau ada anak yang sakit, ya. Dalam cerita ini dikatakan anak perempuan, anak daripada Yairus ini memang sakitnya cukup keras, ya. Artinya cukup serius, ya. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan di ayat 23 dikatakan hampir mati. Tetapi di dalam ayat-ayat terakhir ketika Yairus meninggalkan karena pergi berjumpa dengan Yesus, rupanya anak itu sudah mati, ya. Karena mungkin waktu yang cukup lama, ya. Nanti kita akan dengarkan dalam cerita selanjutnya. Nah, dalam ayat ini, ayat 23 khususnya, dan memohon dengan sangat kepadanya, kepada Yesus. Ini Bartimius, Yairus. Lalu firman Allah berkata, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Iman dari Yairus, dia punya iman kalau Tuhan Yesus datang, meletakkan tangan Yesus kepada anaknya. Iman daripada Yairus bahwa anaknya pasti sembuh. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar iman dari seorang Yairus. Tentu kalau berbicara iman dalam segala hal, bukan hanya iman dalam menghadapi seperti saat ini anak yang sakit atau apapun itu, tapi bicara dari tentang pergumulan, persoalan yang kita hadapi hari demi hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 24 berkata begini, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Artinya bersama-sama dengan Yairus, karena dia sudah berjumpa Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara-saudara, ini ada satu problem yang akan dihadapi oleh Yairus. Makanya tadi kita dari ayat 24 kita lompat, karena dalam ayat 25 ini sudah tema lain. Di tengah-tengah seorang Yairus memiliki suatu harapan. Apabila Yesus datang dan meletakkan tangannya di atas kepala anaknya, keyakinan Yairus, anaknya pasti sembuh, anaknya tetap hidup. Saudara-saudara, ketika Yairus berjumpa dengan Yesus, memang dia berjumpa dengan Yesus, dan dia berjumpa itu di tengah jalan, karena memang Yesus sedang berada di jalan, sedang perjalanan. Dan ayat ini berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia huruf besar mengikuti Yesus, dan berdesak-desakan di dekatnya. Artinya untuk datang menjumpai Yesus itu juga ada kesulitan. Orang begitu banyak, dan namanya orang banyak dan semua ingin melihat dari dekat, otomatis terjadilah yang namanya berdesak-desakan. Ya Yesus yang mana sih? Yang mana itu orang? Mana orangnya? Nah, otomatis terjadi desak-desakan. Sudah orang banyak, terus semua ingin pasti dekat, melihat dari dekat. Siapa itu Yesus? Nah, di tengah-tengah pergumulan ini, di tengah-tengah suatu harapan yang besar seorang Yairus, agar supaya dia datang, agar supaya Yesus datang meletakkan tangannya kepada anaknya. Dan di dalam ayat 25 dikatakan begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Artinya begini,
Di saat Yairus mengharapkan supaya Yesus sesegera mungkin datang ke rumah mereka. Tapi rupanya di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah desakan orang banyak, di situ ada satu cerita. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Hari ini saya tidak mau ceritakan dulu cerita ini, karena cukup lama akan diceritakan. Mungkin ini satu perikop. Tapi yang pasti, harapan Yairus berjumpa dengan Yesus, harapan Yairus supaya Yesus datang menjamah anaknya, itu agak terhalang. Karena ternyata bukan hanya seorang Yairus yang membutuhkan Yesus. Bukan hanya seorang Yairus yang membutuhkan pertolongan Yesus. Tapi di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit penyakit yang dialami. Dan dia juga membutuhkan Yesus. Dia juga membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dia juga membutuhkan kesembuhan dari Yesus. Dan kalau kita, saudara nanti baca, sebab saya tidak akan bacakan ini karena ayat 25 sampai ayatnya yang ke 34 itu saya katakan tadi, ini sudah cerita yang lain. Ya. Jadi tentu saya tidak akan menceritakan ayat ini. Jadi di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah bagaimana seorang Yairus itu sangat-sangat berharap kalau bisa Yesus sesegera mungkin. Namanya anak sudah, ibarat kata kalau saya pakai istilah bahasa kita, sudah sekarat. Ya. Sama halnya saudara, kalau membutuhkan bantuan dokter, yang mungkin ada dokter di dekat-dekat sini dan ada tiba-tiba memang saudara perlu karena ada anggota keluarga, otomatis saudara memiliki harapan ketika saudara berjumpa dengan dokter itu, kalau bisa segera mungkin cepat datang. Nah ini juga begitu. Yairus menginginkan begitu, tapi ceritanya jadi berbeda karena di tengah-tengah jalan begitu banyak orang, tapi ada seorang yang juga sudah, kalau saya boleh katakan, penyakitnya juga adalah salah satu penyakit mematikan, khususnya bagi kaum Hawa, kaum perempuan, sebab dia sudah 12 tahun. Ya. Nanti dalam bagian lain saya akan ceritakan ayat ini secara khusus tentang perempuan yang memiliki penyakit pendarahan ini. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan dan pada saat kita berdoa memohon kepada Tuhan dan pada saat itu kita belum menerima jawaban Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita tentunya sebagai manusia, termasuk saya tentunya, ya. Kan kalau bicara manusia bukan cuma saudara, juga berbicara saya. Seringkali ada perasaan, kok kapan ya Tuhan mau jawab? Seringkali Tuhan kalau bisa ya jangan lama-lama, kan begitu kita. Ya. Nggak ada orang di dunia ini, bahkan yang ada di tempat ini, ketika berdoa tentang apa yang menjadi pergumulan, nggak ada di tempat ini yang berkata, Tuhan kalau boleh udah bulan depan juga nggak apa-apa. Pasti semua berkata, Tuhan kalau boleh saat ini biarlah pertolongan Tuhan itu datang. Kalau boleh saat ini juga pertolongan Tuhan itu saya alami. Semua pasti begitu. Ya. Saya juga nggak pernah berdoa, Tuhan kalau boleh nanti 5 tahun depan, nggak pernah. Kalau boleh Tuhan saat ini juga. Apalagi pergumulan itu sangat mendesak. Ya. Yang namanya yang sangat mendesak, saudara, jangankan ditunda 1 jam. Jangankan tertunda 10 menit, ya. Tertunda aja 1 menit kalau boleh kita, Tuhan kalau boleh sekarang Tuhan. Sama dengan Yairus. Tuhan kalau boleh saat ini juga datanglah ke rumahku. Tolong jamah anak saya. Tetapi saat ini Yairus dituntut kesabaran oleh Tuhan. Yairus dituntut, imannya semakin dituntut. Apakah sampai saat itu dia masih berharap sama Tuhan? Apakah saat itu dia masih tetap punya keyakinan bahwa biarlah tangan Tuhan yang menjamah? Atau di pikirannya mulai terlintas, waduh, sudah cukup lama ini saya menunggu. Karena kalau kita akan nanti membahas mengenai cerita ini, itu juga bukan terjadi sekilas saja. Ini ada waktu yang panjang. Ya. Ada waktu yang panjang ketika
Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Ketika perempuan ini juga membutuhkan uluran tangan Tuhan, ada proses waktu yang tidak sebentar. Belum lagi ditambah dengan orang banyak yang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Artinya tidak terjadi itu secara serentak, ada proses. Mungkin pada waktu datang ini perempuan ada proses, tolong, dia mau gimana? Mungkin ada proses itu, ada waktu yang juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi semakin membuat ia yang sudah, aduh kapan Tuhan mau tolong anak saya? Kapan Yesus mau datang menjamah anak saya? Ini yang disebut dengan harap-harap cemas. Di sisi lain, Yairus tetap punya iman kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, Yairus dituntut harus sabar. Harus sabar. Karena Yesus sedang juga melakukan sesuatu di mana ada orang lain yang juga membutuhkan pertolongan. Nah, ketika ayat 24 tadi dan mulai ayat 25 terus terjadi cerita tentang perempuan ini. Dan saya katakan tadi, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Baru kita baca ayatnya yang ke-35. Sebab sampai 34 masih cerita tentang wanita itu. Baru masuk ayat 25 berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, artinya dia masih berbicara dengan orang-orang sekitar, dengan perempuan, dengan siapa saja yang ada di situ. Firman Allah berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga, artinya salah satu anggota keluarga dari Yairus, kepala rumah ibadat itu, dan berkata, nah ini saudara bayangkan, orang yang sudah dari tadi berharap penuh, yang saya katakan tadi harap-harap cemas, datang kabar, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Nah ini saudara, ini saya mau katakan ini pergumulan yang berat, yang artinya begini, kalau bicara masalah bukan hanya sakit penyakit, tapi bicara masalah apapun itu. Saya akan mengistilahkan ini yang dikatakan anakmu sudah mati. Istilah ini sama dengan begini, sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak berguna lagi engkau berjumpa Yesus, anakmu sudah mati. Kalau itu kita analogikan itu sebagai pergumulan, sebagai masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Sudah gak ada guna lagi engkau cari Tuhan. Udah, masalahmu gak akan selesai. Masalahmu sudah gak akan ada jalan keluar lagi. Kira-kira begitu. Ya. Sudah percuma. Saudara, berapa banyak kata-kata yang seringkali terngiang-ngiang, atau mungkin sempat kita datang dalam atau sampai ke pendengaran kita. Udah percuma. Sudah telat, sudah lewat, sudah ini dan seterusnya. Mungkin ada kata-kata yang lain-lain yang seolah-olah bukan menguatkan kita, tapi justru melemahkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang seringkali Tuhan izinkan ada bahasa-bahasa yang sampai ke pendengaran kita adalah bahasa-bahasa yang seolah-olah melemahkan iman kita. Seolah-olah bahasa yang sampai ke pendengaran kita kadang-kadang bahasa yang justru membuat kita semakin terpuruk, bukannya kita bangkit. Justru kadang-kadang bahasa-bahasa yang datang sampai ke pendengaran kita bukannya menopang, bukannya mensupport kita, tapi kadang-kadang juga mungkin melemahkan kita. Hari ini kita mau belajar dari seorang Yairus. Makanya awal tadi saya katakan, hari ini kita mau belajar iman dari seorang Yairus. Seperti apa iman Yairus? Sehingga dia seolah-olah ibaratnya orang yang tetap punya pengharapan. Walaupun saudara yang datang memberikan kabar ini bukan orang lain. Ini anggota keluarga. Saya pernah katakan begini. Kalau berita kedukaan, ini saya katakan seperti ini. Sebelum kita menyebarkan berita, menginformasikan kepada yang lain, kita perlu memberikan mengkonfirmasi, artinya mencari tahu detailnya, supaya karena ini berita duka. Beberapa hari lalu, ini kebetulan baru terjadi, jadi saya sampaikan pengalaman ini. Saya ini sudah tengah malam,
HP saya betul masih aktif waktu itu. Masuk berita. Ya. Bahkan ada juga jemaat, tapi ketika berita itu datang, saya coba konfirmasi dulu. Artinya harus ada beberapa sumber. Ya. Tapi ketika begitu pertama berita datang, saya masih apa iya? Karena seingat saya, beberapa hari sebelum peristiwa itu, saya ketemu orangnya soalnya. Sehat bukan? Ya. Itulah Bapak Tommy yang ada di belakang. Ya, Bapak Tommy tubuh merah. Ya, mungkin jemaat sebagian tahu. Rumahnya persis di depan sini, di gang satunya lagi. Ya, rumah yang berderet 3 itu. Keluarga Bapak Tommy itu. Saya, karena kejadian itu hari Senin malam. Saya mundur ke belakang, kalau nggak salah 2-3 hari ke belakang, saya ketemu orangnya. Dia lagi bersepeda, tapi saya karena dia pas lagi mau buka pagar lagi masuk, jadi saya lewat dengan motor, dia nggak lihat, tapi saya lihat dia. Jadi saya nggak ada kesempatan, saya di atas motor, dia mau masuk. Dan saya lihat waktu itu dia sehat bukan. Dapatlah informasi dia meninggal. Lah, saya kan bukan nggak percaya berita itu, tapi ketika datang bukan hanya berita, tapi menunjukkan foto yang memang sudah meninggal dan sebagainya. Waktu sebelum datang foto, saya sudah beritahu kepada pengurus RT di sini, yaitu Bapak Denny. Saya pikir ini warga juga, jadi ya nggak enak kalau misalnya saya belum kabar, tiba-tiba kok misalnya dari pihak saya belum mengabar, saya belum. Nah, rupanya pengurus RT kami Pak Denny ini juga sama dengan saya. Baru beberapa hari juga dia bilang baru ketemu. Jadi antara dia juga percaya nggak? Terus dia bilang, artinya dia juga belum bisa memberitahukan keluarga. Akhirnya tidak beberapa lama itu yang saya bilang tadi, yang foto itu saya kirim lagi. Baru dia balas, oh ya so dia itu. Dia maksudnya foto, artinya benar apa ini orangnya. Baru dia mulai kasih tahu di grup RT dan dia ini sudah ya, untuk menyampaikan ke warga bahwa ada warga kita yang dipanggil Tuhan. Nah, saya kembali ke ayat ini begini. Yang datang memberitahukan Yairus itu adalah salah satu anggota dari keluarga. Jadi nggak mungkin, artinya berita itu berita bohong atau berita palsu. Sudah pasti berita itu benar. Ya. Sebab di sana dikatakan begini. Ketika Yesus masih berbicara, artinya dengan orang-orang yang ada di situ, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat atau dari kepala Yairus itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Nah, saudara, tentu ketika berita ini datang, yang ada di hati, pikiran seorang Yairus pasti berkecamuk. Di sisi lain dia sedang menunggu dan tetap berharap bahwa Yesus akan menjamah anaknya. Yesus akan menyembuhkan anaknya. Tapi di sisi lain ada berita yang datang. Dan berita ini adalah bagian dari anggota keluarga yang tidak mungkin itu tidak benar. Itu persoalan. Tidak mungkin berita ini tidak benar. Ini anggota keluarga langsung yang menyampaikan. Lalu pada waktu berita itu datang, Yesus juga mendengar berita itu. Karena pada waktu itu Yesus sebetulnya sudah bertemu dengan Yairus. Jadi pada waktu anggota keluarga ini menyampaikan berita ini ya, kepada Yairus, Yesus juga mendengar. Dan biasanya kan orang kalau datang, apalagi tadi mungkin Yesus kenapa ini dengan tergesa-gesa menyampaikan, Yesus anakmu, wah Yesus dengar. Karena dalam ayat 36 Yesus langsung memberikan respon. Perhatikan ayat itu. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Mereka itu siapa? Ya itu tadi, yang dari keluarga itu. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Saudara-saudara, kalau seandainya saudara ada di pihak Yairus waktu itu, bagaimana reaksi saudara? Di sisi lain, ini saudara sendiri. Ini nggak ditulis di sini. Apakah itu saudara sepupu? Apakah itu adik ipar?
kakak ipar atau siapapun, yang jelas ini masih keluarga, menyampaikan berita anaknya sudah mati. Tapi di sisi lain ada satu sosok yang sedari tadi dia sangat mengharapkan sosok ini yang bernama Yesus akan datang ke rumah mereka, menjamah anaknya. Nah, sekarang agak dilema di sini sudah. Secara manusia tentu saya bicara ini, karena kan Yairus dia juga sebagai manusia. Walaupun dia adalah pengurus kepala rumah ibadat, tapi dia sebagai manusia. Saudara ini tidak bohong, tentu menyampaikan kabar yang benar. Tapi di sisi lain ada Yesus yang sedang berkata, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Hari ini bukankah saudara dan saya selalu apalagi sekarang kita sudah dibantu dengan medsos yang setiap saat sangat update beritanya melalui HP saudara. Kalau TV kan nanti jam sekian baru ada beritanya lagi. Tapi sekarang kita selalu mendengar berita yang terupdate, saudara. Yang saya ingin katakan hari ini begini. Ketika engkau punya pergumulan dan di sisi lain engkau terus mengikuti berita-berita, perkembangan pemberitaan terus menerus diberitakan hal-hal situasi keadaan dunia, apalagi yang belakangan ini yang semakin sering pemberitaannya itu mengenai ekonomi. Sebab kepala negara kita aja sudah berkata bahwa tahun 2003 gelap. Kita terjemahkan bahasa itu, saudara. Dan bukan hanya presiden kita, bahkan begitu banyak pakar-pakar ekonomi yang juga menyampaikan hal yang senada dan disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Pemimpin-pemimpin besar dunia juga mengatakan hal yang sama. Sedangkan di sisi lain ada Yesus yang berkata, jangan takut, percaya saja. Hari ini siapa yang kita mau dengar? Hari ini siapa yang kita mau percaya? Saya tidak mau katakan bahwa sumber berita yang muncul sekarang itu palsu, tidak. Memang itulah kenyataan yang mereka lihat. Itulah perkembangan yang mereka terus ikuti sekarang. Kita juga tidak bisa pungkiri, saudara. Ya, bukankah belakangan ini saudara juga pasti ibu-ibu yang terus setiap saat melihat bagaimana perubahan, peningkatan, kenaikan harga-harga, kelihatannya pelan tapi terus naik dan naik dan naik. Artinya di sisi lain hal ini kita nggak pungkiri, saudara. Tapi di sisi lain ada Yesus yang selalu berkata, jangan takut, percaya saja. Bahasa ini, bahasa Yesus, bukan bahasa kenyataan yang terlihat oleh mata, bukan. Tapi bahasa Yesus ini yang saya sebut dengan bahasa iman. Amin. Amin. Saudara seperti agak berat mengatakan. Ini adalah bahasa iman. Sebab nanti kita akan melihat yang betul yang mana. Anggota keluarga dari Yairus atau Yesus. Ya. Apakah ini salah info? Tidak, saudara. Karena nanti kita akan lihat di dalam ayat selanjutnya, ketika Yesus memang betul-betul mau datang, dan di sana Yesus mendengar sendiri orang-orang sudah riuh pikuk menangisi akan anak daripada Yesus. Bagaimana keluarga yang ada terus mulai menangis mereka, karena memang fakta yang terjadi, anak Yairus memang sudah meninggal. Yesus datang dengan bahasa iman. Jangan takut, percaya saja. Ada ayat firman Tuhan berkata bahwa kita bukan melihat iman kita, kita percaya bukan karena kita melihat. Ada ayat berkata kita percaya karena kita beriman. Beda itu, sudah. Ada orang sangat percaya, kenapa? Dia udah lihat. Jadi dia yakin sekali. Tapi ada orang tidak lihat, tapi dia punya iman. Saya yakin, tapi dia nggak lihat. Itu beda. Orang yang ngotot, orang yang tetap yakin karena dia udah lihat, dengan orang yang tidak lihat cuma beriman dan dia tetap ngotot, beda di situ, sudah.
Orang percaya karena dia lihat. Tapi Alkitab berkata ada orang percaya bukan karena melihat, tapi karena yakin. Yesus mengubah paradigma Yairus. Yesus ingin ubah cara berpikirnya Yairus. Bahwa apa yang dikatakan orang, walaupun memang mungkin kenyataannya seperti itu, tapi Yesus ingin ubah. Dengan iman, segala sesuatu pasti terjadi. Itu yang Yesus ingin sampaikan. Itu pesan yang kita akan lihat di hari ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan itu memberikan kita kekuatan baru. Perjamuan itu memberikan kita menambahkan iman, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena murid-murid pernah berkata begini kepada Tuhan, Tuhan tolong tambahkan iman kami. Hari ini juga kita harus berkata, Tuhan, biarlah Tuhan terus menambahkan iman kami. Supaya berita apapun yang kami dengar, kami tetap hanya mendengar apa kata Engkau, apa kata firman. Terus berlanjut. Jadi ini di tengah-tengah yang seperti itu, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ada satu hal yang menarik di atas. Ada kata-kata begini, Yesus tidak menghiraukan. Nah, ini saudara-saudara, kita juga belajar di sini. Kalau ada bahasa-bahasa yang menurut Anda, menurut kita, bahwa bahasa itu tidak memberi kekuatan iman, jangan engkau hiraukan. Mungkin engkau, dia kan apa orang dekat sama saya, nah, mungkin dia bohong. Mungkin dia tidak. Tapi kalau ketika ada kata-kata, ada bahasa-bahasa orang yang membuat engkau seolah engkau lemah, seolah-olah engkau putus harap, seolah engkau tidak beriman. Contohilah Yesus. Jangan hiraukan. Jangan memberi tempat. Jangan memberi tempat, ya. Sebab di sini Yesus katakan, Yesus tidak menghiraukan, Yesus tidak memberikan tempat ruang perkataan-perkataan itu. Makanya dia berkata, jangan takut, percaya saja. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Perhatikan kata-katanya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut. Kenapa? Kalau nanti yang ikut itu adalah orang-orang yang malah hanya membuat situasi, kondisi tidak lebih baik, mending tidak usah ikut. Gitu. Kalau orang-orang yang nanti yang ikut hanya udah kok begini saudara, mending jangan ikut. Saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan di kitab para hakim-hakim. Sewaktu orang bangsa Israel berhadapan dengan orang Midian, apa kata Tuhan? Dia katakan kepada Gideon waktu itu, siapa yang takut suruh pulang. Siapa yang takut dan gentar suruh pulang. Maksudnya jangan ikut berperang. Benar sudah. Bagaimana pula mungkin orang yang ikut berperang, tapi yang ada nanti di tengah-tengah peperangan bukannya berkata, mari kita perang, mari kita hadapi. Tapi yang ada, waduh, nanti jangan kita mati, jangan kita begini. Ya, makanya Yesus bilang, siapa yang takut dan gentar, mending pulang. Dengan kata, mending jangan ikut. Makanya ayat ini saya perhatikan, Yesus tidak suruh orang ikut, enggak. Di situ firman Allah berkata, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali, ini Yesus yang panggil, Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya, perhatikan, dilihatnya Yesus lihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Orang-orang ribut, menangis dengan suara yang kencang karena mereka merasa kehilangan anggota keluarga. Mungkin di situ ada omahnya, ada tantenya, ya, dan ada saudara-saudara yang lain. Mungkin melihat, waduh. Dan kita lihat di sana apa, saudara? Sesudah ia masuk, ia berkata, Yesus berkata, ia huruf besar, ia berkata kepada orang-orang itu, kepada orang-orang yang sedang berada di rumah Yairus,
mengapa kamu ribut dan menangis? Mengapa kamu ribut dan menangis? Terus dia katakan lagi, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ini perkataan iman lagi, saudara. Enggak mungkin kalau anak udah dinangis-nangis itu dia nggak mati. Memang dia udah mati. Karena hari ini dalam perjamuan kita juga memperingati sebagaimana yang firman Tuhan katakan pada waktu peristiwa Lazarus, yang firman Tuhan katakan kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ini pun Yesus ingin katakan di sini, bahwa Yesus datang meskipun orang itu sudah mati, Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Haleluya. Kita lihat. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ya, artinya begini. Ya, orang udah dari tadi, mungkin ya sama lah dengan kita ya. Kalau orang untuk memastikan orang itu sudah meninggal, memang sudah dinyatakan benar-benar. Ini kan banyak hal yang entah di nadinya dipegang, entah kelopak matanya coba dibuka terus dilihat apakah memang sudah. Kan ada beberapa tanda-tanda. Mungkin di jantungnya ditekan begini, sudah tidak ada gerakan. Baru mereka wah ini udah meninggal. Baru mereka mau terjadi reaksi menangis. Ya, kan seperti ini. Nah, ketika Yesus katakan anak ini tidak mati tapi tidur, nah sebagai manusia yang memiliki pikiran sehat tertawa sama mereka. Waduh, orang muda dari tadi. Jadi ini saya bilang kan, ini juga ada judul menangis dan tertawa, karena awalnya karena mereka tadinya nangis, tapi ketika ini mereka tertawa. Tapi sebenarnya mereka menertawakan perkataan Yesus. Itu kan tujuannya. Terus kita perhatikan. Ketika mereka sudah tertawakan, sebab di sini, tetapi mereka menertawakan dia, baru kata-kata datang. Maka diusirnya semua orang itu yang tertawa tadi. Yesus ya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lagi-lagi Yesus tidak perbolehkan lagi orang-orang yang menertawakan tadi. Dia nggak perbolehkan, ya. Karena mungkin sudah iman kamu belum nyampe di situ, berarti jangan itu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Haleluya. Kita lihat perkataan Yesus, perkataan yang berkuasa, perkataan yang mengandung kuasa dari Yesus berkata, bangunlah. Dan firman Allah berkata, maka bangkitlah anak itu. Terus kita balik lagi di hal yang tadi. Apakah memang anak itu tidur? Memang anak itu sebetulnya memang sudah mati. Tapi ketika Yesus datang, Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu datang, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sesuatu itu pun terjadi. Hari ini, apa pergumulan saudara yang mungkin sangat berat yang saudara hadapi, dan menurut anggapan saudara, dan juga mungkin menurut orang-orang yang mungkin pernah berkata kepada saudara, sudah nggak ada guna, sudah nggak mungkin, begini dan begitu, sudah berat, sudah wah dan seterusnya. Intinya tidak bisa, intinya tidak mungkin lagi. Hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengubah yang menurut kata orang bahwa kondisinya ini tidak memungkinkan. Tapi hari ini Engkau boleh angkat tangan dan Engkau berkata, Tuhan,
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, mungkin bagi orang yang percaya. Haleluya. Karena saya percaya, ketika kita menghadirkan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Segala sesuatu yang mustahil, kata orang, mungkin juga seringkali kita berkata, oh iya tidak mungkin. Tapi kalau hari ini engkau boleh berkata, Tuhan ampuni, jikalau mulut saya ini pernah berkata tidak mungkin, jikalau mulut saya ini pernah berkata tidak bisa, dan saat ini Tuhan, saya mau percaya perkataan Tuhan. Hari ini saya mau pegang firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya pernah berkata kepada saudara, memang Alkitab yang berkata bahwa keadaan situasi di akhir zaman, dalam 2 Timotius 3, saudara boleh baca nanti di rumah. Alkitab memang sendiri yang berkata, pada hari-hari terakhir, terjemahan lama, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi di sisi yang lain ada ayat berkata, penyertaan Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Artinya apa itu, saudara? Memang di sisi lain kenyataan kesulitan itu memang akan terjadi. Saya harus katakan itu karena itu firman Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, bagi orang yang selalu berharap kepada Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bukankah ada dalam kitab Maleakhi, dia berkata apa, saudara? Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Kita pegang firman itu. Artinya apa, saudara? Ada perbedaan di mata Tuhan. Sekali lagi, saya tidak pungkiri, karena itu Alkitab yang berkata bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sulit. Itu ya dan amin, karena itu firman Tuhan. Tapi di sisi lain saya juga pegang firman Tuhan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya pegang firman itu. Artinya begini, saudara, kesulitan boleh datang, tapi penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Apa yang dialami oleh Yairus, bahwa faktanya sebenarnya memang anaknya mati, sudah mati. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus berkata, bangunlah. Dan seperti yang saya katakan, yang berkata ini adalah sosok yang punya otoritas, sosok yang punya kewibawaan, sosok yang punya kuasa, sosok yang punya kedaulatan. Sehingga selalu kita berkata apa, saudara? Ketika ada kaum keluarga kita dipanggil Tuhan, selalu kita berkata, itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, saudara, itu kedaulatan Tuhan. Dan ketika juga di dalam cerita ini Yesus membangkitkan anak Yairus, itu juga kedaulatan Tuhan. Haleluya. Ayat 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan anak, memberi anak itu makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menghadapi perjamuan Tuhan. Alkitab berkata, roti dan air anggur itu adalah gambaran melambangkan tubuh dan darah Yesus. Artinya ketika kita menyatu dengan perjamuan Tuhan, kita sedang menyatu dengan Tuhan dalam persekutuan erat dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus. Dan ketika kita makan, minum tubuh dan darah Yesus, kita akan mengalami kekuatan baru. Ada iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin yakin dengan kebenaran firman. Puji Tuhan.